Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini saya akan membahas kembali materi tentang soal-soal ujian kedinasan dan CPNS tahun 2022, yaitu soal tes wawasan kebangsaan sub materi pilar negara dan bahasa Indonesia. Soal-soal kedinasan ini merupakan sambungan pembahasan dari soal-soal kedinasan dan CPNS TBK Part 1. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman sekalian yang berminat ingin ikut tryout nasional, saya sarankan kalian mendaftar di Sobat CPNS. Caranya bagaimana? Silakan klik link yang ada dalam deskripsi video ini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke website Sobat CPNS. Silakan Anda mendaftar di sini. Setelah terisi semua, silakan klik register. Setelah itu, Anda mendapat kode konfirmasi dari admin. Kemudian Anda silakan login, masukkan email dan password yang sudah dikonfirmasi tadi, kemudian klik login. Nah, ini fasilitas yang ada dalam Sobat CPNS. Di sini fasilitasnya sudah disediakan banyak. Ini coba kita lihat tryout-nya. Nah, tryout kedinasan di sini dia menyediakan sampai 10 paket. Paketnya adalah harganya Rp75.000. Yang sedianya kemarin ini adalah Rp125.000. Sekarang tinggal Rp75.000. Oke, demikian kita masuk ke pembahasan soal. Negara kita adalah negara kesatuan, artinya A. Kepentingan bangsa di atas segalanya. B. Kekuasaan mutlak ada pada pemerintah. C. Setiap warga negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. D. Pemerintah pusat berdaulat mengatur sistem pemerintahan. E. Ada berbagai kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kira-kira yang mana ini adik-adik sekalian? Ini jawaban yang benar adalah D. Pemerintah pusat berdaulat mengatur sistem pemerintahan. Ini dasar hukumnya kita lihat dulu adik-adik sekalian. Negara kesatuan adalah negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Oke, lanjut ke nomor 10. Di antara hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik kecuali A. Hak kesamaan di hadapan hukum dan pemerintah. B. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang baik. C. Hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran. Hak mendapat pendidikan. E. Hak milik atas tanah. Jawaban yang benar adalah E. Hak milik atas tanah. Ini yang tidak terakomodir. Oke, lanjut ke nomor 11. Implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika bisa tercapai bila seluruh komponen mematuhi prinsip-prinsip berikut, kecuali A. Perilaku inklusif. B. Perilaku inklusif. C. Musyawarah mufakat. D. Rasa kasih sayang. E. Rela berkorban. Jawaban yang benar adik-adik sekalian adalah, kita lihat dari bawah, rela berkorban ini benar, rasa kasih sayang juga benar, musyawarah mufakat juga benar, perilaku inklusif ini juga benar, perilaku inklusif ini yang salah, kecuali. Berarti jawaban yang benar adalah B. Menurut hasil pertemuan Jenderal Terauchi, wilayah Indonesia merdeka nantinya meliputi A. Jawa dan Sumatera. B. Jawa, Sumatera, Kalimantan. C. Jawa, Kalimantan, Sulawesi. D. Seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. E. Seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dikurangi Papua. Nih, adik-adik pasti tahu nih. Jawaban yang benar adalah D. Seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk Papua. Jadi ini salah deh. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berisi tentang titik-titik. A. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.
B. Perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial. C. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. D. Pembentukan partai-partai politik. E. Dibentuknya manipul dan ustek. Oke teman-teman sekalian, kalau teman-teman ini tahu isinya, ini yang maklumat pemerintah tuh tertanggal 14 November, maka soal ini kita sudah tahu jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Ayo kita lihat acuannya. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 itu berisi tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Lanjut ke nomor 14. Air adalah kebutuhan pokok umat manusia. Keberadaannya sangat vital dalam keberlangsungan hidup. Namun, di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi, air bersih dan layak merupakan barang mewah, bahkan langka. Seperti yang terjadi di Kampung Genting. Oke, kita lihat ya. Begini kebanyakan nih, satu artikel. Kita lihat apa yang ditanyakan dari soal ini. Pertanyaannya adalah, ide pokok kutipan artikel di atas adalah A. Air adalah kebutuhan pokok umat manusia. B. Kondisi air sumur kotor dan berbau. C. Air sumur menyebabkan penyakit kulit. D. Beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi mengalami kelangkaan air bersih. E. Warga harus membayar mahal untuk memperoleh air bersih. Oke, adik-adik sekalian, untuk menjawab soal yang begitu banyak seperti ini kan bahasa Indonesia ya, dia suruh kita cari ide pokok kutipan artikel di atas. Itu untuk mencari suatu ide pokok dalam sebuah artikel, itu ciri khasnya ada pada ide pokok pikiran itu. Kalau dia tidak terletak di akhir, berarti dia terletak di awal ataupun di tengah. Tetapi kalau dia di awal, maka yang menjadi ciri khasnya adalah apabila kalimat di paragraf awal itu setelah paragraf kedua dia dijelaskan lebih mendalam oleh paragraf kedua tadi dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ini di paragraf pertama. Namun di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi air bersih dan layak merupakan barang mewah bahkan langka, seperti yang terjadi di Kampung Genting. Nah, kata-kata seperti ini itu berarti dia menjelaskan kalimat yang di paragraf atas ini, yaitu di Kabupaten Bekasi air bersih dan layak merupakan barang mewah. Dia menjelaskan dari paragraf 1 sampai ke bawah ini pasti dia menjelaskan itu. Berarti ide pokok dari soal ini itu berada di paragraf awal, yaitu beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi mengalami kelangkaan air bersih. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. Oke, lanjut ke nomor 15. Di zaman modern yang serba canggih seperti sekarang, kehidupan manusia tak bisa lepas dari teknologi bernama internet. Perbaikan kesalahan ejaan pada kalimat tersebut adalah A. Zaman seharusnya zaman. B. Kata modern harusnya dicetak miring. C. Serba canggih harusnya serba canggih. Teknologi harusnya teknologi. E. Seharusnya tidak ada tanda koma setelah kata sekarang. Oke, kita perhatikan. Ini jawaban yang benar untuk soal ini adik-adik sekalian adalah D. Kata teknologi ini harusnya kita tulis teknologi ini. Nah, begitu adik-adik sekalian. Cukup sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.